Baik, kita mulai aja. Silakan mulai Pak Marakin dulu. Ya, ya. Saya buka sedikit Pak ya. Cuman saya kepada operator mungkin Pak Zainal ataupun Pak Subandri kalau mau direkam silahkan ya. Karena saya tidak bisa merekam dari sini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim di sore hari ini ya, sesuai dengan rencana kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara sosialisasi jabatan fungsional dosen ya, yang sudah kita rencanakan dari minggu kemarin ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar hendaknya, amin. Dan selawat beri salam, mari kita sama-sama panjatkan atau sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW ya. Yang saya hormati mungkin Pak Taufik belum bergabung ya, Ketua Studi Saleh, dan juga Pak Budi sebagai wakil 1, dan teman-teman struktural lain dan Bapak Ibu dosen semuanya yang nggak mungkin saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin saya sebagai wakil 2 harus menjadi pembawa acaranya karena bagian SDM mungkin lagi ada tugas lain yang sedang dikerjakan, atau barangkali karena ini adalah hajat dari kita di bagian pocket 2, makanya saya langsung yang membawa acara ya. Seharusnya saya yang membawa materi, cuman karena saya kebetulan masih kopral nih, masih asisten ahli ya. Jadi saya minta kepada Pak Suroso nanti yang akan memberikan materi tentang sosialisasi tentang Japung ya. Mungkin karena Pak Ketua belum kelihatan hadir nih, mungkin saya sekilas ini apa ya, menyampaikan saja bahwa sesuai rencana kita hari ini adalah jadwal kita undur dari hari Minggu ya, harusnya hari Minggu ya. Karena hari Minggu itu saya belum mendapatkan pemateri juga, Pak Suroso kebetulan ada tugas lain, dan juga ada teman-teman yang lain yang saya minta mungkin belum bersedia, sehingga sampai malam Minggu itu saya belum bisa memutuskan apakah tetap berjalan atau tidak. Akhirnya saya sepakat dengan Pak Ketua kita pending menjadi hari ini ya. Walaupun beberapa teman mungkin pasti masih saat ini masih jam kerja yang di kantor ya. Namun mungkin nanti kita bisa berikan materinya ataupun bahannya. Namun di hari Sabtu besok tanggal 25 kita akan mengadakan lagi offline ya. Mungkin bagaimana cara mengupload ataupun menggunakan akun untuk masing-masing dosen dalam pengurusan Japung gitu. Tapi hari ini mungkin secara webinar saja Pak Suroso nanti akan memandu bagaimana teknis ataupun apa-apa saja sih yang menjadi penilaian dalam pengurusan Japung tersebut, dan bagaimana cara teknis menghitung angka-angka kreditnya ya. Nah ini masih teoritis, masih penjelasan. Nah, nanti kalau ingin lebih lengkapnya kita hadir lagi di hari Sabtu ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang ada diberikan nanti akun untuk teman-teman dosen semua. Mungkin sebagai gambaran pertama ya, awal dari saya, di STEMIC ini sekarang kita di dosen kita ada 58 ya, kurang lebih ya. Ini baru saya minta data dari SDM, dari 58 ataupun kurang lebih 60 orang dosen, itu 50%-nya kita masih tenaga pengajar. Artinya masih belum mempunyai kepangkatan, itu kurang lebih 30 orang. Nah yang sudah pangkatnya tinggi ini, ya ini tapi nggak saya sebut namanya ya, ada 4 teman kita yang sudah lektor 300. Dari antaranya Pak Ahmad Suroso, makanya yang saya minta untuk menjadi pemateri hari ini adalah teman-teman kita yang sudah mempunyai lektor 300 ya. Ada 4 orang, yang lektor 200 ada 7 orang, dan ada 16 orang yang masih asisten ahli. Jadi kita sebenarnya yang akan kita kejar dalam waktu dekat adalah bagaimana meningkatkan yang dari asisten ahli ini menjadi lektor. Nah itu ya, termasuk saya di situ ya. Dan juga teman-teman yang belum nih, ini 30 orang kurang lebih yang belum ya. Kalau sudah memenuhi syarat, sudah punya IDN dan seterusnya, mungkin kita akan proses. Dan juga tidak lepas kemungkinan yang lektor 200 bisa juga meningkatkan menjadi lektor 300. Dan yang lektor 300 mudah-mudahan bisa menjadi lektor kepala. Ya. Jadi itulah kira-kira gambaran kondisi perdosenan kita. Dari 60 orang dosen, baru 30 yang belum mempunyai jenjang pangkatannya. Nah itulah yang akan kita bahas. Mungkin karena pengantar dari saya, barangkali itu saja ya.
langsung saja kita minta kepada Pak Ahmad Suroso untuk memberikan sosialisasi tentang jabatan fungsional dosen ataupun karir dosen ya. Mungkin saran saya nanti mungkin setelah paparan Pak Suroso kita akan perbanyak tanya jawab ya. Mungkin waktunya nggak kita batasi ini sampai 5:30, masih lama ya, masih 1,5 jam. Itu saja dari saya. Kepada Pak Ahmad Suroso saya minta langsung saja untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat kita silakan. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya bisa didengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Karena ini di kampung banyak berisik banget suara di samping rumah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Yang hormati para pimpinan STEMI Bani Saleh, rekan-rekan dosen ya dirahmati Allah SWT. Kita akan langsung saja kepada bagaimana kita mengusulkan yakni jabatan kita. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya mengisi CAD itu mudah sekali ya. Sama halnya kalau yang sudah pernah serdos itu tidak jauh dari itu, apalagi yang mereka pernah melakukan pengisian sister. Ini lebih gampang, lebih mudah dan tidak ribet. Nah, yang perlu kita catat adalah untuk mengisi CAD ini adalah dokumen-dokumen kita, terutama Tridaya Tridharma perguruan tinggi harus kita siapkan khususnya di scan. Kemudian data-datanya kita siapkan di masing-masing folder sehingga ketika kita upload itu akan mudah kita mencari. Baik, saya akan gambarkan dulu tentang poin-poin yang nanti kita akan masukkan ke dalam sistem JAD LLDikti 4 ya. Share. Maaf, bisa dilihat? Kelihatan Masih belum? loading, Pak. Masih loading. Oke. Kalau begitu saya tunggu dulu ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kita akan masuk kepada poin yang berhubungan dengan Tridharma dulu supaya nanti kita mengisinya nggak bingung. Karena ini poinnya adalah diantaranya nanti kita kemudian penelitian dan sebagainya. Ini jumlah angka kredit yang harus terpenuhi untuk kita mengajukan. Di sini lihat, asisten ahli itu minimal magister, untuk pendidikan lebih atau sama dengan 55% dari jumlah kum yang kita akan penuhi, 150 kum ya. Kemudian pelaksanakan penelitian lebih dari atau sama dengan 25%, dan pelaksana pengabdian paling sedikit setengah akeh atau kurang dari sama dengan 10. Jadi pengabdian itu bisa sederhana sekali. Untuk yang penelitian juga cukup 1 jurnal, baik itu bisa terakreditasi Sinta biasanya. Kemudian ini penunjangnya kurang atau sama dengan 10%, sama dengan PKM. Jadi nanti cukup satu kegiatan itu sudah memenuhi. Kalau yang lektor kita lihat itu harus lebih sama dengan 45% pendidikannya sama dengan 35%, dan penunjangnya kurang atau sama dengan 10%. Jadi perbedaannya adalah di sini ya, 45% dan 35%. Sebenarnya nggak berat-berat banget, karena ketika kita kumpulkan, yakin kalau kita sudah ngajar itu pasti akan mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 45%.
kemudian sudah mengirim ke jurnal, sudah mendapatkan lebih atau nanti kita akan lihat bagaimana ngitungnya. Kita akan bawa dulu. Nah, lihat untuk komponen pendidikan ya. Itu sudah diplot di sini. Kita semuanya masih posisinya di B, magister ya. Itu nanti nilainya adalah 150 dengan bukti kegiatan, ya bukti tugas, izin belajar, ijazah. Jadi nanti ini bagi yang mereka baru mau AA, ini di scan ya sebagai bukti bahwa kita sudah lulus dari magister. Kemudian poinnya 150. Makanya tadi menunjang satu penelitian dan satu PKM. Karena apa? Nilai ijazah itu sudah besar di sini 150. Kemudian cara ngitung daripada pendidikan, kita lihat untuk asisten ahli, ya, itu nanti pindah SK penugasan asli dan bukti kinerja. Bukti kinerja itu sekarang harus disertakan misalkan absensi kehadiran, absensi mahasiswa dan nilai, ya, supaya nanti tidak dikembalikan. Kemarin saya waktu ngisi sister itu salah satunya dikembalikan oleh asesor karena apa? Tidak ada bukti kinerja. Jadi sekarang semua dokumen ternyata harus ada bukti kinerja yang kita lampirkan atau kita tambahkan di scanner kita. Jadi dalam satu file kita tambahkan bukti kegiatan yang kita lakukan. Jadi pindah SK penugasan dan bukti kinerja, yaitu ada absensi, abdi nilai dan sebagainya. Kalau yang biasa melakukan serdos itu sudah biasa. Dilihat beban mengajar 10 SKS pertama itu poinnya 5. Jadi nanti kalau kita dalam satu semester 12 hitung masukannya adalah yang 10 SKS itu poinnya 5, sisanya adalah setengah. Ya, setengah ini nanti otomatis kita masukkan dan oleh sistem akan dihitung langsung di sini. Jadi kalau 5 itu poinnya nanti akan dihitung setengah angka kreditnya. Kalau setengah di sini 0,25 otomatis di sistem. Jadi kita hanya masukkan nilai ini 5 dan setengah. Ini nggak usah kita hitung karena apa, otomatis secara sistem nanti akan dihitung sendiri. Kalau untuk lektor yang mengajukan lektor, ya, ini juga harus dipindah SK penugasan asli dan bukti kinerja, jadi scan. Sama beban mengajar 10 SKS pertama itu atau 10 per semester, nilai kreditnya 1. Jadi kita masukkan 10, nanti otomatis akan dia dinilai 1 oleh sistem. Kemudian sisanya itu 1 SKS semester itu akan dinilai setengah. Jadi pokoknya nilai yang belakang ini nggak usah kita hitung, yang akan kita masukkan yang nilai ini. Otomatis nanti sistem akan menghitung berapa jumlah kredit kita. Nanti apakah terpenuhi atau tidak ketika kita ada di rangkuman. Kemudian kegiatan pendidikan yang lain. Ini dokter berarti kita bukan dokter ya. Kemudian di sini ada membimbing seminar mahasiswa, pindah SK penugasan. Kemudian nilai kreditnya nanti 1. Membimbing KKM, praktik kerja nyata, praktik lapangan, nilainya 1. Nanti bisa dipelajari ini ya. Artinya Bapak Ibu bisa membaca. Intinya kalau misalkan kita punya poin, misalkan sertifikat ini kira-kira nilai kreditnya berapa, kita tinggal melihat di posisi ini dan dimasukkan. Ada skripsi, ini lembar pengesahan dan bukti, 8 lulusan per semester. Jadi nilai kreditnya 1. Jadi kalau skripsi itu upayakan 1 semester ada 8 yang kita bimbing. Karena baru nilainya adalah 1. Ini per semester.
laporan akhir ya. 10 lulusan semester nilainya 1. Nanti bisa dibaca. Saya kira ini akan mudah nanti kita ketika implementasikan di sistem. Ya mohon nanti di-download ya, sudah saya share di grup. Sekarang kita akan masuk dulu bagaimana cara masuk ke JAD sistem supaya nggak keder. Saya kira kalau ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuka sendiri, dilihat sendiri, nggak ribet. Saya akan share dulu yang sistemnya. Boleh izin bertanya Pak Suroso? Boleh, Belum masuk silakan. ke situ. Boleh, boleh. Oke. Pak, ini kan tadi ada kinerja ya yang harus dipindai atau di-scan. Nah, ini mohon maaf ini menurut saya ada beberapa dosen yang masih belum paham tentang kinerja yang dimaksud. Contohnya adalah membimbing skripsi, Pak. Nah, definisi dari kinerjanya, bukti scan-nya itu apa aja? Apakah hanya surat tugas atau foto ketika dia menyidang atau bagaimana, itu mungkin perlu diperjelas Pak, karena ini kemarin kejadian Pak, kejadian di saya ketika saya mau mengajukan lektor, ya saya hanya melampirkan surat tugas, ya kinerjanya saya nggak tahu yang dimaksud kinerja ini apa, ya kemudian dibalikin oleh SDM, Pak ini kalau Bapak membimbing skripsi harus ada ininya Pak, apa namanya, kartu bimbingan studinya, kartu bimbingan skripsi yang ada ditandatangan sama tulisan pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Nah di situ saya kaget karena kenapa? Selama ini saya nggak pernah ngumpulin yang seperti itu, ya apalagi kan saya ngajuinnya dari semester sebelumnya, jadi saya nggak punya berkas atau jejak digitalnya lah yang untuk seperti itu. Nah mungkin syarat-syarat seperti ini yang perlu dijelaskan secara detail ya supaya teman-teman juga paham juga. Kemudian untuk penelitian atau jurnal. Nah, jurnal dan penelitian itu waktu itu saya diminta untuk mendownload jurnal yang ada di kita publish. Misal di gerbang atau di kampus lain, setelah download itu dilampirkan. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi selain downloadnya gambar PDF-nya itu ada, dimasukkan juga link posisi masuk ke dalam. Jadi bukan posisi URL yang di luar, tapi yang di dalamnya. Nah itu juga harus disertakan. Nah mungkin hal kecil-kecil seperti ini yang kadang nanti jadi di reject tuh Pak kalau kita nggak punya jejaknya. Mungkin itu aja Pak yang perlu saya tambahkan, dan mungkin bisa bertanya atau gimana supaya lebih baiknya Pak. Gitu Pak. Izin menambahkan Pak Suroso. Ya, silakan beri ya. Ya betul Pak Rudi, itu memang salah satu bentuk kinerjanya itu tadi ini skripsi ya. Laporan tanda tangan lah, realisasi bimbingan. Yang jadi masalah itu sebenarnya ada bukan miskomunikasi ya, ketidaksamaan antara kita dengan PD Dikti. Di PD Dikti itu misalkan pembimbing 1 itu adalah pembimbing utama, sedangkan di kita pembimbing utamanya adalah pembimbing kedua. Nah itu kan kemarin juga sebelum pas PD pengisian sister ya, itu sedikit bermasalah karena ada perbedaan. Kalau di kita pembimbing 2 itu adalah pembimbing utama, kalau di PD Dikti kan pembimbing 1, atau di sister pembimbing 1 yang pembimbing utama. Nah ini ketika dokumen itu kita serahkan, misalkan tadi juga kan ada lembar pengesahan, otomatis kan di kita juga harus berubah nih. Nah ini perlu disampaikan juga atau bagaimana ke LL Diktinya, karena kalau di kita kan lembar pengesahan juga pembimbing kedua atau pembimbing 1, padahal pembimbing keduanya istilahnya terbalik lah antara kita dengan PD Dikti. Pasti PD Dikti juga yang akan diambil datanya dari sister itu pasti ngambilnya kan ke PD Dikti. Nah itu yang perlu kita rumuskan dulu nih, karena memang
kesalahan atau bukan kesalahan sih, peraturan dari dulunya memang begitu di kita ya, berbeda dengan yang ada di PDDikti. Berarti memang kita juga harus merombak banyak kartu bimbingan, kemudian lembar pengesahan. Nah, itu mungkin perlu ekstra juga ini, karena kalau kita nggak perbaiki, pastinya kita mungkin tidak diakui kalau pembimbing utama, bukan pembimbing utamanya gitu. Kalau di sister sendiri karena tidak diakui kalau misalkan kita membimbing sebagai pembimbing kedua. Kalau tidak salah lihat saya seperti itu kemarin itu. Mungkin itu Pak. Baik, silakan tambahkan lagi sebelum kita lanjut kepada pengisian ya. Nanti hal-hal yang sifatnya manajerial, nanti itu wewenangnya pimpinan untuk bagaimana memikirkan ya. Mungkin ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, saya akan coba. Saya Pak, ya, saya coba silakan. Sebentar Pak. Iya, iya Pak. Ini tadi disampaikan oleh Budi atau Pak Rudi terkait pembimbing 1, pembimbing 2. Ini memang perbedaan dengan STEMIK itu jelas banget gitu. Itu kan dari dulu, dan itu pernah kalau dulu waktu saya awal-awal saya menyampaikan bahwa pembimbing pertama itu di mana-mana kalau di negeri itu adalah pembimbing utama. Dan pembimbing utama itu biasanya dia hanya memberikan gambaran sebentar, kemudian yang operasional pembimbingan sehari-harinya sampai dengan tuntas itu pembimbing kedua. Pembimbing pertama itu ujungnya cuma koreksi yang sedikit lah. Dan mungkin Pak Rudi juga bisa menginikan. Jadi lebih banyak pembimbing kedua. Nah, sebetulnya apa yang tadi disampaikan itu kita sebetulnya menginterpretasikannya karena ini komputer, jadi pembimbing kedua itu adalah yang ubek-ubekan di sistem atau di coding itu. Padahal coding itu adalah mengikuti apa yang dari alur depannya itu kan sebetulnya. Jadi itu yang mungkin ya konsepnya kita memang udah konsep yang pembimbing utama yang banyak kerja. Sementara kalau di negeri dulu, kalau saya mungkin Pak Rudi juga bisa ini, pembimbing utama itu lebih sedikit kerjanya, cuma pertemuan pertama mungkin itu secara konsep umum, kemudian dilanjutkan ke pembimbing kedua. Udah antar dituntaskan oleh pembimbing kedua tuntas, baru balik lagi ke pembimbing pertama. Dan biasanya kalau pembimbing kedua sudah paraf, pembimbing pertama tidak akan lagi mempersoalkan, dia hanya diskusi terus dan seterusnya, menambahkan mungkin ya. Tapi sampai dia mencoret-coret, mungkin kecuali ada pembimbing 1 dan pembimbing kedua ada clash pribadi, itu memang bisa jadi seperti itu. Tapi kalau enggak, itu biasanya lancar-lancar aja. Nah ini yang mungkin kalau memang ingin mau ditetapkan seperti itu, kita nggak usah merubah semua yang ada lah, maksud saya. Nggak usah merubah yang dan sebagainya, cuma nanti dibalik aja. Kalau memang mau jadi yang tadi itu, yang coding-coding segala rupa, pembimbing pertama. Tapi nanti datangnya dia ke pembimbing kedua dulu aja. Nanti yang mengakhiri itu pembimbing pertama. Jadi mungkin tinggal dibalik gitu aja. Ya, jadi nggak usah pembimbing pertama itu cuma bab 1, bab 3 gitu. Jadi ya udah nanti itu jadi pembimbing kedua. Nanti yang pembimbing pertamanya itu yang utama yang nyelesain lah. Misalnya kalau memang seperti itu. Jadi supaya kita tidak merubah. Hanya ganti orang aja di SK-nya itu pembimbing pertama, kemudian yang tadinya pembimbing kedua jadi pembimbing pertama itu atau pembimbing utamanya, pembimbing keduanya yang tadi yang pertama. Kira-kira gitu supaya kita nggak banyak merubah form-form atau kartu-kartu lah gitu. Jadi internal kita aja, tapi kita tahu bahwa dan itu kita bisa sampaikan. Kalau kita sampaikan bahwa yang kita maksud pembimbing kedua itu adalah pembimbing utama ke LLDK, itu pasti nggak diterima Pak. Saya yakin itu nggak diterima. Dia konsepnya memang udah seperti itu.
Jadi kita lah yang menyesuaikan gitu kalau menurut saya. Menyesuaikannya udahlah nanti ke depan SK-nya yang menyelesaikan yang pembimbing kedua itu yang kita menurut kita yang biasanya ngerjain bab 1, bab 2, bab 3 itu pembimbing 2 lah. Yang nuntasinnya sampai dengan coding dan sebagainya itu pembimbing 1. Kalau seperti itu silakan aja. Supaya kita nggak terlalu banyak yang kita rubah, cuma di SK kita internal kita aja kita balik gitu. Atau kita nggak usah ada pembimbing 1, pembimbing kedua, pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Ya, mungkin seperti itu. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini kan betul memang kalau secara aturan di kita sebenarnya kan sudah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan nanti yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan kita tidak rubah, nanti akan ada perbedaan antara yang kita laporkan dengan yang bukti dokumen sahnya gitu. Misalkan gini, kemarin saya sempat sudah mencoba ke Mas Kresno sudah melaksanakan perubahan itu. Jadi pembimbing 1 digeser ke 2, kedua ke 1 gitu, di switch gitu Pak. Di PD Dikti udah, di Sister sudah. Nah sekarang ketika data itu mungkin nanti ditarik ke pelaporan di LL Dikti atau pada saat kita mengajukan Japung ini dideteksi misalkan saya sebagai pembimbing harusnya 1 di PD Dikti kan sudah 1 Pak. Nah ternyata di mana di dokumen kita pembimbing 2 malah jadi nggak klop gitu Pak nantinya. Makanya mungkin rubah aja Pak di itunya kita rubah kan SK-nya kita rubah kita sampaikan aja. Iya, makanya kan tadi ada lembar pengesahan. Di lembar pengesahan kita kan terteranya biasanya pembimbing kedua misalkan kalau saya itu. Rata-rata kan pembimbing kedua. Nah, kalau itu kan harus dilampirkan juga tuh lembar pengesahan. Mau nggak mau berarti kita harus tanda tangan ulang perubahan-perubahan tadi. Seperti apalagi mungkin di buku bimbingan ya atau kartu bimbingan. Itu kan harus kartu bimbingan. Betul, itu karena kita posisinya misalkan yang pembimbing kedua itu selalu di kanan. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ya, itu perlu. Jadi maksud saya kan kita nggak mungkin mau mencetak ulang lagi gitu. Kami yang kalau kita mau ini adalah yang itu tetap hanya namanya aja sekarang kita ulang, kita tangan ulang lagi. Tapi kita nggak mungkin mencetak ulang untuk ke depan untuk yang lama itu ke depan mungkin kita udah rubah lah. Pokoknya pembimbing pertama itu adalah yang utama. Jadi yang biasa kita sebagai pembimbing kedua itu yang di pertama ditaruhnya, terus yang pembimbing pertama ditaruh di pembimbing kedua, yang bab 1, bab 2, bab 3. Kalau sekarang berarti yang udah lewat dalam konteks kita ingin mengklaim atau melaporkannya yang sudah lewat itu, kita pertama kalau itu sudah masuk ke sana, cara kita melaporkannya itu, apakah kita ingin merubah total semuanya, atau ada 2 pilihannya, kita merubah total semuanya, diulang lagi, dan itu juga jadi pertanyaan buat Dikti, atau udahlah, itu kita relakan, itu buat teman-teman jadinya, yang tadinya pembimbing utama di pembimbing kedua, tapi karena sistem yang berbeda, dan nggak mungkin kita merubah sistem yang ada di Sister, nggak mungkin, dan Sister itu mengadopsi kita juga nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah kita ngikutin Sister, tapi tidak bisa kita laksanakan yang sebelum ini, yang ke depan pastinya. Ya, justru itu Pak, di Sister sudah saya minta ke Mas Kresno untuk men-switch itu sudah sesuaikan dengan ininya PD Dikti gitu Pak. Jadi istilahnya tadinya pembimbing 1 dikeduakan, yang pembimbing 2 jadi ke 1, udah di-switch Pak, udah clear di Sister dan PD Dikti. Nah sekarang secara dokumennya kan kita masih terbalik nih Pak. Itu maksud saya mungkin nanti masing-masing yang akan mengajukan kita akan coba bareng-bareng saja Pak, mungkin menandatangani ulang lah, kayak saya kira nggak terlalu banyak kan, karena itu juga paling 8 orang istilahnya per dosen gitu Pak. 8 sampai 10 orang kalau tidak salah menurut Pak Suroso tadi ya Pak.
mungkin mudah-mudahan lah nggak terlalu berat, asal kita mungkin nanti sama-sama saja bareng-bareng sama dosen yang mau mengajukan, kita setting bareng-bareng gitu Pak. Oh, enggak, silakan. Kalau saya mungkin teman-teman lah yang ini ya. Mudah enggak? Kalau enggak mudah itu dan sulit dan akhirnya meragukan dari diktinya, itu aja yang saya sih mikirnya seperti itu. Jadi terserah teman-teman yang akan oke lah kita rubah gitu kan. Berarti kita ulang dengan pengisian dokumen yang ada kartu bimbingannya, kita switch ininya, kemudian tanda tangan ulang. Kemudian yang ada di lembar pengesahan juga kita rubah, kita tanda tangan ulang dan lain-lain. Monggo aja. Oke Pak. Ini ada Pak Wawan, ini sudah diatur saja bidang akademik. Dosen mah terima beres perihal ini. Jangan nggak bisa begitu Pak. Kita juga kan mau kerja sama dosen bareng-bareng. Ayo kita tulis ulang, kita catat ulang, begitu teknisnya. Iya, maksud saya begini Pak Budi, ya kan. Ini kan dokumen ini kan sifatnya adalah kebijakan. Ya, tadi ya kalau memang untuk sharing nggak apa-apa, tapi intinya ya kita ini dosen ya tinggal disiapkan saja dokumen yang formal sesuai adaptif dari dikti begitu. Ya, mangga dilanjut. Oke, memang begitu. Oke, kita serahkan kembali ke Pak Suroso ya, biar lanjutkan pemaparannya dulu. Oke, Pak Suroso, silakan. Saya akan lanjut ke cara pengisian ya, supaya ada gambaran dari dokumen tadi yang dipersiapkan di panduan. Nanti kita akan lihat seperti apa. Maaf Bapak-bapak, sudah punya itu ya akunnya ya. Kita akan Ada yang sudah, ada yang belum deh Pak. Saya dari nggak tahu awal dulu. Yang lain udah pada punya belum user JAD masing-masing? Dari dosen ada yang belum punya apa sudah semuanya? Baru dikirim, baru dapat. Ya, baru dikirim, Pak. Yang belum tunjuk tangan, yang belum tunjuk tangan. Kita akan coba ya, supaya nanti bisa dilakukan pelan-pelan saja. Saya akan log out dulu. Jadi tampilannya awal seperti ini, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Ya. Ini username itu kalau nggak salah dia adalah nomor induk kita, NIDN. Kemudian passwordnya adalah password yang diberikan dari akademik. SDM Pak. Dari SDM ya. Stop dulu. Nanti pertama akan muncul seperti ini, selamat datang di sistem informasi terintegrasi HRT. Lihat sebelah kiri, ada dashboard dan usulan JAD. Yang kita klik adalah usulan JAD. Kemudian kita pilih yang draft. Ya, jadi pilih yang draft. Kalau tadi pilih yang lain tidak akan muncul, karena kita belum mengisi draft. Jadi draft diisi dulu. Kemudian ketika kita akan mengusulkan Javong, baik itu naik Javongnya maupun baru, klik tambah usulan. Sini tambah usulan.
Kemudian ini diisi semuanya. Saya kira ngisi ini sangat gampang, tinggal menyesuaikan dokumen-dokumennya, isi. Kemudian kalau sudah, pilih save draft. Saya sudah mengisi contohnya, akan saya tunjukkan. Kalau yang sudah diisi, nanti bisa dilihat di posisi gambar set ya, sebelah kanan. Kita isi nomor nomor induk kita, kalau NIP kalau ada, kalau nggak ada kita biarkan. Nama kita, kemudian ini adalah base dan sebagainya, kita isi sesuai dengan isian yang harus kita masukkan. Sudah, beri save draft. Kalau sudah diisi, kita akan masuk kepada mata kuliah yang kita ampu. Di sini ada pilihan mata kuliah. Kita klik. Kemudian ada, kalau yang baru itu ada tambah mata kuliah. Di sini mata kuliah nggak boleh lebih dari 3 ya. Jadi nanti kalau Anda mengampu mata kuliah itu maksimal 3 mata kuliah. Nah, sini ada tambah ya. Jadi kita tinggal nambahkan, kemudian mata kuliahnya apa, masukkan. Kalau mau dihapus tinggal pilih hapus di sini. Kalau sudah pilih save. Kalau yang sudah ada kita pilih update. Kemudian riwayat pendidikan kita juga isi dulu. Nanti kita tambahkan. Di sini kita tambahkan S1-nya di mana, kemudian tanggal lulus dan sebagainya. Ini formalitas Anda harus isi sesuai dengan ijazah yang Anda peroleh. Kemudian bidang A, kita masuk pada bidang yakni pendidikan. Yang bisa Anda isi adalah pada posisi yang ada tanda ini, tanda set, tanda pembesar ini. Jadi kalau kita ambil magister, kita akan isi, diklik di tanda pembesarnya, kemudian di lamanya berapa, barunya berapa. Kalau nggak ada ya kita nolin ya. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan di sini yang lama, kan kalau S2 itu 150 ya. Jadi kalau nggak ada tambahan baru berarti kita nolkan. Kemudian bidang A-nya pendidikan dan pelatihan, prajabatan kalau ada diisi di sini pilihannya. Kemudian kita lihat untuk pelaksanaan pendidikan perkuliahan. Poin yang saya isi udah 44. Kita akan lihat bukanya bagaimana. Nah, ini kalau mau kita tambahkan di sini klik tambah. Saya isi di sini kemudian mengajar supply chain management S1 SI 7A pagi ya, 3 SKS. Mengajar mobil computing ini 1 semester nih ya. Semester ganjil, tanggalnya ini inputnya. Satuan hasil pertama 10 SKS. Tadi kan begitu ya. Jadi batasan pertama maksimal 10 SKS. Jumlah volume 10, angka kreditnya 1 ya. Kemudian jumlah kreditnya 10. Jadi kita hanya masukkan volume ini ya, otomatis angka kreditnya akan muncul 1 dan akan diakumulasi. Kemudian ini SK-nya. SK-nya bisa diupload. Saya belum menambahkan tentang kegiatan pembelajarannya. Ini baru SK saja. Jadi nanti kalau mau lengkap, itu hasil pembelajaran, absensi, kemudian nilai, daftar hadir dosen, itu bisa dimasukkan.
Pelan-pelan karena memang kemudian makanya ada batasan biasanya kalau yang mau naik level itu, naik Jakung, itu ada batasan 2 tahun. Jadi minimal 4 semester. Ini sudah saya isi 4 semester. Kemudian juga ditambahan tadi. Ini yang pokok yang 10 ya, yang SKN-nya 10. Sisanya kita ada tambahan di sini. Nih, mengajar riset teknologi. Kemudian dengan apa? SKS jumlah kegiatannya 2, karena 12 SKS, nilainya otomatis setengah, dan nilainya akan 1 otomatis. Cara ngisinya cuma seperti ini. Lihat, di sini ada pilihan otomatis melaksanakan perkuliahan dan sebagainya, urian kegiatan, mengajar riset teknologi informasi, ini kita isi di sini. Ya, coba. Kita isi urian kegiatannya, semesternya kita isi, tahun akademinya kita isi, tinggal ngisi-ngisi yang tadi satuan hasilnya, SKS berikutnya, kemudian jumlah volumenya 2, angka berikutnya otomatis akan terisi setengah. Di sini untuk berkas uploadnya, kalau ada URL indeks publikasi, ini tidak usah diisi karena kita mengajar ya. Nanti diisi ketika kita di penelitian atau mengisi jurnal. Jadi sangat-sangat gampang, saya kira semuanya bisa melakukan, tinggal mengumpulkan dokumen-dokumen saja. Izin Pak, Ya. Pak Suroso, maaf yang tadi Pak. Yang mana? Itu 2 volume itu 2 maksudnya 2 apa itu Pak? 2 volume, 2 sisanya dari 10. Oh 2. Kan semuanya 12 ya. Ya. 12 Oh, 12. SKS 1 semester. Jadi 10 pertama ditulis dengan ini 10, nanti volumenya 1, kemudian otomatis kreditnya akan 10. Nah, sisanya itu ditulis 2 karena 12 kan sisa 2. Dari 10 kan? Sip. Nah, poinnya Oke, setengah, Pak. otomatis hitung 1. Kalau nggak nyampe 10 SKS gimana Pak? Mohon maaf. Ya isi aja, nggak apa-apa. Nanti poin akhir ada Pak. Nanti di poin terakhir itu di bidang A-nya akan muncul di resume. Jadi yang tidak 10 nggak apa-apa, diisi saja. Tapi poinnya tetap poin yang 5. Ya. Berarti masuknya 10 SKS pertama gitu ya Pak ya? Ya, ini 10 SKS pertama. Kalau cuma 9, isi 9, nanti otomatis angka kreditnya akan muncul sendiri. Ya. Jadi artinya kita pokoknya ngisi hanya jumlah volume yang kita ajarkan. Suroso tanya Pak. Ya. Pak, itu yang di kolom sebelah kiri itu, ya berhenti di situ, oke. Nah, itu mengajar supply chain sebelah kiri, uraian kegiatan Pak. Ini. Ya, itu kan mengajar supply chain, itu yang kedua mengajar mobil computing, mengajar MPSI. Nah, itu kan 10 yang pertama Pak. Kalau yang kedua, yang bawahnya Pak. Nah, itu mengajar. Boleh dimasukkan, boleh enggak? Enggak, maksudnya jangan bergerak Pak, bentar dulu Pak. Nah, itu kan 2. Itu yang 2 itu poin 1 sampai 4-nya emang sama begitu ya Pak ya? Ya. Poin kegiatannya emang sama ya, itu ya, copy paste doang ya? Iya, saya isikan sama. Oh, kirain yang sisanya. Saya pikir itu sisanya gitu loh. Iya, mecahnya susah Pak Rudi ya? Iya, sama, dibagi 2. 10 sama 2 kan ini? Iya, enggak, maksudnya yang uraian kegiatan itu kok sama ya, gitu sama, ya, kolom sama. satunya. Saya pikir kita tadi isikan sama. Karena ngambil 2-nya kan susah. 2 dari 12 ini kan nggak bisa dipecah-pecah. Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi ya, saya ya. isi sama. Oke. Menunjukkan bahwa prinsipnya pendelannya sama, hanya kita mengambil SKN-nya 10 sama 2 saja. Oke. Kalau plot mata kuliahnya kan susah nih. 12 itu yang ngambil 2 dari mana kan nggak bisa. Iya, bisa semuanya jadi kan itu 3 SK semua kan? Iya, betul. Itu kan takutnya gitu ya Pak ya. Oke, tapi sebaiknya di copy saja, samain aja. Oh, siap. Ya. Oke ya. Jadi nanti Itu dicoba. boleh disingkat Pak ya, nama mata kuliah Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah.
Maaf Pak Roso, tadi berarti itu untuk 4 semester mata kuliah yang sama yang diajarkan ya? Bukan Bu, ini 4 semester itu penugasan. Semester 1 ganjil, ya ini mata kuliahnya apa? Semester genap, semester ganjil. Ini kan nih, ganjilnya 2020. Nanti ada genap lagi 2020. Ganjil misalkan 2021 gitu. Oh iya baik. Berarti yang maksimal 3 mata kuliah itu per semester ya Pak ya? Ini Bapak 4 nih. Ini saya 4 mata kuliah. Makanya kan ada sisanya nih. Sisanya masukkan sini. Oh baik. Ya. Ini yang utama 10 yang dihitung. Nah sisanya dihitung setengah. Kalau yang 10 pertama itu nilainya 1 angka kreditnya. Kalau yang sisanya itu dinilai setengah, makanya 2 kali setengah jadinya 1. Kalau 10 kali 1 kreditnya 10. Kalau 9 nanti masukkan saja 9, bisa jadi poinnya adalah 9. Nanti tinggal ngitung apakah kurang apa lebih nanti di resume, nanti kita akan lihat resumenya. Jadi nanti dicoba ya, nggak usah bingung-bingung, masukin saja. Kalau salah nanti dibetulin sama dikti ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ada kelurahan biasanya akan diberitahu, oh ini kurang ini, sehingga kita bisa memperbaiki. Tapi intinya jangan takut untuk masukkan. Gak bakalan diomelin. Pak Roso maaf, itu mata kuliah apapun yang kita ajar ya, maksudnya linear atau tidak linear tidak masalah. Iya betul Bu, betul. Sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada kita. Oh baik. Makanya kan ada SK penugasan nih, di akhir itu harus dipindai. Baik, terima kasih. Oke ya. Tambahan Pak Suroso. Ya, silakan. Berdasarkan pengalaman itu kan ada yang dipindai itu kan pertama absen mahasiswa, ya, kemudian realisasi mengajar, ya, kemudian nilai UTS UAS-nya yang udah terakhir, ya, plus satu lagi SK penugasan ada 4. Nah itu 4-4-nya itu didajikan dalam satu PDF ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu jadi tolong perhatikan karena kemarin saya ini juga sempat kesel juga karena di infonya terakhir gitu baru tahu ternyata yang satu-satu tadi itu harus dijadikan dalam satu PDF dan berurutan sehingga waktu upload cukup 1 kali aja. Jadi satu file PDF itu isinya ya 4 hal tadi yang harus diupload gitu loh. Mungkin sekedar ini aja info aja, takutnya nanti salah persepsi. Dan itu ada di ini Bapak Ibu, ada di mana aplikasi Siakat masing-masing dosen itu ada itu. Jadi di download, nanti ditandatanganin, tanda tangan pakai tanda tangan e-signature ya atau e-sign. Nah baru nanti di ini lagi di PDF-kan lagi. Jadi pakai small PDF atau pakai aplikasi yang lain. Biasanya begitu. Ya, itu aja Pak, tambahan dari saya Pak. Baik. Jadi sebenarnya ini mengacu kepada laporan LKB yang biasa dilakukan register. Ya, silakan. Maaf Pak, yang tadi itu kan ada yang 2 SKS yang kelebihan beban lebih yang tadi itu tidak perlu dikirimkan PDF-nya lagi ya, cukup yang 10 itu aja ya? Iya. Jadi satu aja Bu, nggak apa-apa. Oke, sip. Terima kasih. Cukup ya? Untuk bidang A, bidang apa? Betul, ada pertanyaan Pak di chat Pak, di chat ini ada pertanyaan dari Bu Ana. Silakan. Nanti masing-masing diisi. Jadi untuk bukti ini sebenarnya kalau yang sudah pernah ikut Serdos itu sudah biasa. Pertama kalau saya biasanya pertama surat tugas dulu. Terus yang kedua yakni absensi mahasiswa kehadiran. Yang ketiga nilai dan yang keempat biasanya saya rekap dosen. Jadi rekap kita mengajar, jadi komplit ya. Ada Ada absensi mahasiswa, ada nilai dan ada rekap dosen mengajar. Jadi nanti dijadikan satu PDF yang SK ini disisihkan saja ya. Atau kalau enggak digabung. Jadi kita sudah membuat yang tadi absensi siswa, mahasiswa,
kemudian Pak, mau nanya dulu, Pak. rekap, dan digabung dengan surat tugas. Ya. Itu kalau yang absensi secara online kan mereka kan nggak bisa absen hanya titik-titik aja itu. Yang dilihat nanti gimana itu? Kan Kalau nggak online salah kan, bisa dilihat dari jumlah absensi deh Pak, di rekap kuliah dosen itu bisa melihat berapa kali kehadiran. Itu aja yang di capture. jadi bukan yang di kehadiran masing-masing mahasiswa itu enggak ya? Ya, kayaknya jumlahnya aja, karena kalau bukti fisik kan kita nggak ada. Iya, kalau online kan nggak bisa ditandatangani, mereka cuma hanya jamnya aja kan. Rekapnya aja Pak, rekapnya aja. Rekap berapa kali mahasiswa itu hadir. Oke, terima kasih. Pak, nanya lagi Pak. Oke. Nah, yang untuk bukti fisik ini kan contoh punya Bapak kan ada 4 mata kuliah. Berarti itu digabung 4 mata kuliah itu. Yang kata Pak Rudi tadi kan kalau kita kan kalau untuk yang serius kan per 1 mata kuliah itu kan ya. Iya, iya. Kalau ini kan ada 4 nih Bapak, berarti digabung jadi 1. Gabung aja jadi 1 biar kita nggak ribet. Oh gitu. Oke. Ya. Tapi satu-satu juga boleh, Pak. Ya. Satu-satu juga boleh kan? Satu-satu juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Mana yang lebih simple, ya, mana lebih simple. Kalau saya biasanya saya gabung. Jadi satu dokumen ketika diupload langsung selesai. Tapi kalau mau satu persatu nggak masalah ya. Satu-satu itu memudahkan penilai itu memverifikasi datanya. Itu aja mungkin. Tapi kalau digabung memudahkan, yang mengupload itu lebih sederhana. Ya. Bukanya juga sekali langsung bisa dilihat kalau satu. Ya, satunya. betul itu. Ada option sih, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Saya dulu pernah lihat ada satu persatu, tapi ya jadi banyak banget. Artinya jadi panjang gitu. Tapi boleh juga digabung. Pak, user ID-nya belum dikasih, Pak ya? Apa? User ID-nya. User ID. Iya. Pak Marakim, silakan dijawab. User ID. User ID-nya sudah sebagian sudah dikirim, mungkin belum disampaikan ke semua dosen. Tapi perlunya itu kita sebenarnya untuk hari Sabtu besok, Pak. Tapi udah kita mulai hari ini, udah dikirim-kirimkan. Saya belum dapat, Pak. Oh ya, nanti saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Oke ya. Jadi intinya nanti dicoba dulu ya. Nanti kalau dicoba tahu, oh begini. Sebenarnya sih nggak susah banget. Susah lebih itu kalau kita ngitung matematika ini cuman upload dan ngisi doang. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Bidang A, pengajaran ya. Ini membimbing mahasiswa seminar, kalau ada dokumennya kita isi. Intinya semua poin kalau kita ada dokumennya kita bisa isi. Kita tinggal tambahkan di sini ada kegiatannya, semesternya berapa, tahun akademiknya, semuanya sama, hampir sama ya. Hampir sama. Jadi cara mengisinya hampir sama, hanya dokumennya yang berbeda ya. Jumlah volumenya juga sama, satuannya beda. Kalau ini nanti bisa dilihat dari panduan yang tadi awal kita sampaikan ya. Jadi berapa volumenya, kemudian satuan hasilnya gimana dilihat dari panduan. Intinya formnya sama. Jadi nggak ada yang susah. Kita lihat lagi. Kalau yang membimbing kuliah nih. Sama juga isinya, ngeformnya sama. Kita tambah misalkan. Tuh, sama persis. Jadi di sisi pendidikan untuk pengisian nggak ada yang berbeda. Intinya kalau kita bisa mengisi sekali, kesananya bisa. Ya. Pak, kalau membimbing KKP ini apa Pak? Bukti kinerjanya Pak? Ya bisa jadi laporan, kita buat laporan. Bimbingan dilakukan kapan, kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa. Intinya kinerja itu sebenarnya kan laporan kegiatan yang kita lakukan ya. Jadi bisa aja kita bentuk narasi, kemudian bagaimana hasil yang kita lakukan dalam pembimbingan itu. Atau foto-foto juga nggak masalah.
Jadi memang nggak ada standar dari sana seperti apa, nggak ada. Tapi intinya kita membuat keterangan bahwa kegiatan itu sudah kita lakukan, gitu aja. Kalau perlu daftar hadir, mungkin daftar hadir, absensi. Kalau memang bisa kita sertakan, kalau ada. Tapi kalau nggak ada, narasi lah. Minimal narasi kita membimbing si A dalam konteksnya, misalkan judulnya apa dan sebagainya. Kita buat seperti kalau Pak Rudi membuat narasi ketika mau serdos, ya kan ada narasinya kan? Iya. Enggak kan kalau apa contohnya kalau bimbingan Kalau standarnya usia dari ada. sana nggak ada, memang belum Nggak ada. ada. Kita biasanya yang ngarang-ngarang supaya menjelaskan tentang kegiatan yang kita lakukan. Berarti ini mungkin Pak, kalau di skripsi kan ada lembar pengesahan. Nah di itu juga kan ada di KKP juga ya, sama Ya, daftar nilai barangkali seperti itu. boleh, boleh. Yang Ya, penting bukti mungkin bahwa itu kita ya, sudah ya mungkin melaksanakan itu, kegiatan. ya mungkin itu Masing-masing Pak Budi. punya inovasi sendiri ya. Pak boleh lihat bukti fisik punya Bapak? PDF tuh Pak, diklik PDF-nya Pak, itu Pak, keluar muncul Pak. Ini. Nih, misalkan kita ambil surat tugasnya, ya. Oh iya, berarti ini aja ya. Nih, ini surat tugas yang diberikan. Tapi saya belum menyertakan ini kinerja. Nanti tinggal gabung saja. Kalau ini kan sudah kita uploadkan, ada dokumennya, nanti tinggal nambahkan kinerjanya. Jadi ini belum Pak Suroso. Ya. Kalau apa namanya yang sebelumnya Pak, yang L300 itu termasuk apa namanya? Termasuk kinerjanya atau belum Pak? Yang waktu kemarin? Yang mana? Enggak, Lektor, ya yang belum, laporan belum. ini. Belum, Oh belum ya. Berarti aturan Nggak ada, baru ini Pak. ya. Iya, belum ada, saya nggak membuat kinerja. Yang sekarang berarti aja ini katanya yang kayaknya sekarang ya. lebih Oke, sensitif. sip. Ya. Kalau dulu 300 saya nggak pakai kinerja macam-macam. Cukup Iya Pak Budi. SK di upload Pak saja Budi udah sekarang selesai. lebih berat Pak Budi, banyakan lampiran kinerjanya Pak Budi. Saya juga, Laporan ya. iya saya juga babak belur kemarin. Iya, berarti maksud saya gini, nanti apakah di apa namanya di pendidikan juga, apakah kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama Bu Ratna itu waktu itu paling tidak ada satu apa namanya laporan kinerja pengajaran itu ada satu capture terkait dengan daftar hadir peserta, kemudian Zoom-nya kalau misalkan kita pakai online kemarin kan, atau Google Meet-nya. Nah itu apakah itu juga salah satu yang perlu dimasukkan dan segala macam gitu Pak? Ya saya kira untuk melengkapi daripada nanti ditolak, lebih baik kita lengkapi. Ya. Kedepannya kayaknya memang itu butuhkan. Kemarin pengalaman saya ngupload yang PKM itu kalau dulu kan di LKD cukup SK saja ya. Ternyata kemarin ditolak, Pak, kinerjanya harus disertakan. Nah, mungkin itu sebagai barometer bahwa ke depan kayaknya semua kinerja harus disertakan. Ya pintar-pintar kita sebenarnya bagaimana membuat kinerja itu supaya bisa digabung. Pak, kalau kinerja itu seperti apa Pak modelnya Pak? Laporan Biasanya kinerja. sih laporan kegiatan aja Pak. Oh, laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan apa yang kita lakukan dalam surat tugas itu kan ada surat tugas. Nah, hasilnya apa itu laporan kegiatannya biasanya gitu aja. Formatnya bebas ya? Bebas, kayaknya bebas. Ada mungkin kalau absen bisa disertakan, absen foto bisa difoto. Oke. Kalau yang sudah lalu-lalu gimana Pak? KKP Kalau yang lalu nggak ada kinerja saya. Cukup SK itu yang kita lengkapi itu sudah diterima. Oh, Pak Roso barangkali atau gini aja Pak, mungkin untuk apa laporan kinerja dari pembimbing mahasiswa ini kan selama ini kita belum ada ya. Atau kita buat agak distandarkan aja mungkin dari Lestemik nanti mengeluarkan form, bikin form apa yang perlu ditandatanganin. Begitu barangkali yang ya yang jangan masing-masing kita bernarasi sendiri gitu. Mungkin ada standar sedikit barangkali dari kampus nih apa nih mungkin form-formnya apa yang untuk ini terutama untuk bimbingan mahasiswa KKP ini. Ya.
Barangkali itu hanya masukan aja, Pak. Ya, monggo. Ya Pak, ya Bu. Makanya tadi kan saya bilang dari awal itu kita apa saja sih yang perlu kita perbaiki gitu. Tadi contohnya kan dari skripsi itu kan perlu diredokumentasi lah gitu Bu, istilahnya Bu ya. Nah Iya. sekarang KKP juga mungkin kita perlu buka lagi dokumen-dokumen yang ada di program studi, karena sebenarnya kan kayak beberapa rekaman sudah ada di program studi nih. Ya kita nanti mungkin sambil ini masing-masing kita ke program studi, misalkan apakah memang masih ada atau tidak kan gitu ya. Mudah-mudahan sih masih ada. Kalau CD-nya biasanya kan ngirim CD itu burning CD. Nah, itu mungkin dari situ bisa kita ambil masing-masing, nanti ada tinggal di request aja lah secukupnya barangkali. Gitu, Terutama Bu. ini kan maksudnya kan bimbingan yang sudah lalu kan Pak, ini maksudnya kita mengajukan Iya betul Bu, betul. Iya makanya nanti kan kita coba dilihat di program studi kan dokumen-dokumen tersebut sebenarnya ada sebagian mungkin untuk yang dari tahun berapa gitu. Iya betul. Kayak CD mungkin bisa kita request. Nah mungkin nanti kita requestnya juga nggak secara besar-besaran supaya nggak, kan kita tadi kayak skripsi cuman berapa Pak Suroso, 8 atau 10 gitu ya. Nah KKP ada batasannya Pak. Kalau KKP gimana Pak? Bebas? Ada itu. KKP itu 10 kalau salah. 10. Iya maksudnya kita requestnya juga secukupnya aja, jangan mungkin kita secara, kan ada yang mungkin ngebimbing itu lebih dari 10 barangkali gitu ya. Secukupnya saja barangkali mungkin seperti itu Bu. Iya baik Pak. Lanjut Pak Udi, sorry Pak Suroso, kan kalau di pembimbingan itu kan terutama skripsi kan di tiap-tiap pertemuan dengan mahasiswa kan suka ditulis kan itu apa yang dibahas. Kartu ya. Jadi misalnya pembimbingan pertemuan pertama bab 1 ditulis semuanya itu lengkap detail. Nah itu mungkin itu juga sebagai satu kinerja itu Pak. Tapi kalau memang kita nggak lengkap pada umumnya memang kita nggak lengkap nulisnya. Hari ini tanggal sekian pembimbingan, misalnya kita paraf, terus ininya yang dibimbing materi pokok bahasannya kita cuma tulis bab 1 atau pendahuluan titik. Itu yang mungkin yang seperti itu yang mungkin. Tapi kalau dia cukup detail, sebetulnya itu udah bisa jadi kinerja itu Pak. Ya, di kartu pembimbingan itu kalau ditulis detail ya. Saya kira mungkin nggak perlu diulang gitu kalau memang kita sudah nulis detail di form kartu pembimbingan itu bisa dijadikan bukti juga bahwa dia melakukan pembimbingan gitu dan detail ininya pelaksanaan pembimbingannya yang dibahas dan sebagainya. Saya kira itu Pak. Betul Pak Ketua, mohon maaf nih yang belum ada itunya formatnya tuh terutama untuk bimbingan KKP dan bimbingan akademik Pak. Kalau mungkin kalau skripsi sudah ada. Kalau KKP itu kan ada kartunya juga ya, Pak Budi? Belum ada Pak kayaknya. Belum ada Pak. Kalau KKP tidak ada Pak. Kalau bimbingan akademik sebenarnya di format di program studi sudah ada. Sebenarnya kalau dulu sebelum pandemi itu baru 1 atau 2 angkatan sudah dikasih formulirnya Pak. Jadi ada kayak semacam kartu bimbingan juga. Cuman pas pandemi ke sini itu memang tidak ada. Jadi istilahnya mungkin ya bisa kita isi lah, nggak ada masalah kalau yang itu Pak. Tapi sorry. Saya kan pernah baca dan pernah memantau ya dari sisi ini realisasi dosen melaksanakan pembimbingan akademik, berapa kehadirannya dan sebagainya, kemudian pembimbingan KKP kayaknya ada beberapa yang seperti ada penjelasan gitu Pak, ada kayak ada formnya, tapi terus saya memang belakangan nggak ngeliat lagi yang KKP lupa ya. Kayaknya ada itu Pak, tidak hanya laporan itu, tapi dia ada pertemuan. Memang kelihatannya pertemuannya tidak seintens pertemuan
bimbingan skripsi. Jadi itu yang saya sering lihat, misalnya pembimbingan akademik itu hanya mungkin 1 atau 2 kali, kalau udah ada yang 3 kali itu udah bagus deh kalau saya lihat. Jadi banyakkan 1 atau 2 kali saja itu dosen melaksanakan bimbingan akademik. Jarang yang sampai 3 kali 4 kali. Kalau yang pembimbingan KKP relatif lebih banyak, tapi memang lebih sedikit dibandingkan dengan skripsi lah ya. Jadi itu yang saya tahu. Jadi dulu itu justru saya tahunya kalau KKP itu ada formnya itu karena saya lihat gitu dari laporan yang diberikan, yang saya baca gitu kan, saya ingin melihat seberapa jauh keaktifan mahasiswa dalam meminta pendapat konseling kepada dosen pembimbing akademik. Seberapa ininya mahasiswa dalam menyelesaikan KKP-nya untuk berkonsultasi dengan pembimbingnya. Itu dalam rangka itu saya lihat banyak mahasiswa yang kelihatannya tidak memanfaatkan media itu gitu Pak, konseling akademik atau dan sebagainya. Itu juga jadinya kan dosen juga yang jadi rugi ya. Jadi kalau menurut saya tidak bisa, kalau nggak tahu saya, jadi kalau penilaiannya apakah cukup dengan surat tugas saja Pak Suroso untuk kalau pembimbingan akademik? Surat tugas. Jadi kalau surat tugas saja gitu mungkin ya saya mikirnya, karena implementasinya kan kalau cuma 1 kali atau 2 kali pembimbingan akademik kan susah bikin kinerjanya, malah jadi saya khawatirnya jadi penilaiannya nggak baik gitu kalau saya ya mikirnya. Tapi kalau yang skripsi oke, terus kalau yang KKP saya lihat sih lebih relatif lebih banyak lah ya. Tinggal kalau sudah tidak, kata Pak Budi, masa periode COVID ini sudah tidak menggunakan form lagi gitu, karena mungkin nggak bisa ketemu dengan dosen dan sebagainya. Mungkin itu kalau saya Pak Suroso. Jadi mungkin jangan juga dibebankan, karena kalau yang lama-lama nanti nyarinya susah, yang kalau pembimbingan akademik ya udah surat tugas gitu gimana Pak Suroso. Terus kalau yang KKP yang kesini-sini juga ya surat tugas gitu. Kalau ada sih dari Prodi bisa membantu teman-teman dosen untuk ada formnya yang bisa kemudian diisikan, mungkin bisa membantu. Tapi kalau nggak ada, surat tugas saja Pak Suroso. Gimana Pak Suroso? Ya, atau gini saja, kan biasanya pertama kita usulkan. Dari usulan itu kan diverifikasi oleh Dikti. Nah, nanti kalau yang kurang, biasanya akan dikomentari. Misalkan poin ini yang kurang dilengkapin gitu. Jadi sekarang yang ada dulu yang kita upload. Nanti kalau misalkan ada komentar melengkapi, kita lengkapi. Syukur-syukur kalau itu sudah dianggap sudah cukup. Kemarin yang lektor 300 itu saya begitu. Ya pokoknya saya lengkapi dengan SK yang ada. Tidak ada komentar, artinya pengalaman itu berarti menunjukkan bahwa yang penting kita upload dulu persyaratan, nanti kalau ada komentar baru kita lengkapi gitu saja. Supaya kita nggak nunggu-nunggu, biasanya kalau nunggu lengkap dulu malah kita nggak ngupload. Di sini pun yang... Pak Suroso, saya mau nanya Pak Suroso. Boleh. Kalau nyicil bisa nggak Pak? Maksudnya misalnya nih ya, kita ingin dapat 400 gitu, sekarang kita punya dapat 300. Kita masukin sampai 375 dulu gitu. Di submit, diverifikasi, kemudian berikutnya ditambah lagi. Oh nggak bisa Pak. Kalau dicicil nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus lengkap baru nanti diverifikasi. Karena nanti ada proses selesai di akhir. Oh gitu. Kalau dulu enggak Pak. Jadi walaupun dia belum bisa naik ke tingkat jenjang di atasnya, tapi dia bisa gitu ngajukan supaya itu nanti belakangan itu tidak diusulkan lagi, tinggal tambahannya lagi sisanya. Misalnya dia mau ke 400 dari 310 misalnya, terus dia dapat 65, 375, nanti sisanya aja 25 yang belakangan gitu. Itu sekarang nggak bisa gitu ya Pak? Ada konsep nabung, jadi nanti apa yang kita upload itu kalau berlebih akan dipakai untuk kenaikan berikutnya, itu nabung begitu, tapi tidak bisa dicicil. Oke. Gitu. Kalau nabung bisa, misalkan
Sekarang kita masukkan, oh lebih nih dari 300 malah kita 350. Yang 50 itu tabungan, nanti ketika kita upload lagi nggak perlu lagi 50 karena sudah ditabung tadi. Kirain boleh nyicil sebelum nyampe pintunya dulu sih boleh Pak. Sekarang nggak bisa. Ya udah. Karena Oke. verifikasinya sekaligus oleh Dikti itu sekarang. Oke. Cukup? Pak Suroso, Ya. mungkin kita sepakati aja Pak, karena pengisian ini juga kan tidak gampang ya, tidak Ya, mudah. betul. Rencananya kan kemarin kita mau ngadain workshop nih, kemarin itu Sabtu, Pak. ya maksudnya, jadi kalau bisa mungkin untuk sekarang itu konsentrasi ke apa namanya ya, ke persiapan dokumen. Baru nanti mungkin untuk penggunaan aplikasi ini Pak Suroso bisa ngisi lagi di hari Sabtu besok gitu Pak. Oh gitu, ya udah. Oke deh. Karena memang Karena waktunya juga udah sore juga ya. Waktunya udah sore maksud saya gitu. Betul, betul, Ya, betul. Pak Marakin tolong teman-teman dosen yang memang ini akun-akunnya dikasihin Pak supaya hari Sabtu dengan bimbingan Pak Suroso bisa sama-sama mengupload masing-masing, ditaruh di tas masing-masing gitu. Iya, iya. Sudah Pak, tadi dari SDM kayaknya sudah WA ke masing-masing personil dosen terkait dengan akunnya Pak. Ya, supaya semua besok hari Sabtu pada udah semua dapat. Tadi kan ada yang belum dapat. Minimal pengajaran dulu lah disiapkan ya, karena kan masing-masing dosen ketika ngajar kan ada SK-nya. Nanti dari pengajaran itu yang lainnya tinggal ngikutin saja, nggak ada yang beda. Ya, poin-poinnya sama, nggak ada yang beda. Kita akan lihat lagi ya pengajaran. Poinnya intinya sama. Jadi minimal nanti di bagian pengajaran disiapkan. Nih, ya. Poinnya semuanya isinya adalah sama. Tidak ada yang beda. Ya, dari bidang A melaksanakan perguruan dan sebagainya nanti otomatis ada. Kemudian kegiatannya apa saja. Kemudian semesternya kita hafal semuanya. Tahun dasar akademiknya, tanggalnya berapa kita upload. Kemudian jumlah volumenya nanti kita bisa lihat panduan ya. Angka kreditnya otomatis. Kemudian SKS pertamanya, jumlah volumenya otomatis. Jadi dari mengajar ini nanti kita bisa belajar untuk mengisi yang lain. Kalau mengajar itu sudah bisa, pasti yang lain bisa. Karena poinnya sama. Akan saya tunjukkan bagaimana poin-poin yang lain ketika ngisi. Ya, ternyata sama persis. Kita akan coba ke ini yang tadi jadi apa? Diskusi. Misalkan membimbing skripsi ya. Karena ini skripsi ada pembimbing utama, ada pendamping. Nah, ini mungkin yang tadi 1, 2 tadi yang Pak Budi sampaikan ya. Kalau utama itu mungkin kalau di dikti dianggapnya pembimbing 1, kalau yang pendamping dianggapnya pembimbing 2. Nah, nanti kita bagaimana mensiasati atur. Misalkan skripsi kita akan lihat mengisinya. Ya, kita akan tambah. Sama tuh. Kegiatannya apa? Misalkan pembimbing skripsi ya. Kemudian semesternya berapa, tahun akademiknya sama, nggak ada yang nggak beda. Memang paling penting adalah persiapan dokumen. Nanti ketika hari Sabtu kita akan bareng-bareng upload berapapun dokumen yang dibawa, nanti kita akan bersama-sama. Jadi nggak harus nunggu semuanya tersedia. Yang tersedia saja, misalkan belum ada ya nanti kita nyusulkan karena sama kan uploadnya sama. Untuk bidang-bidang A, bidang B nanti juga akan sama seperti bidang A. Intinya hanya poin-poin yang nanti akan kita isi dan dokumen yang akan kita sertakan. Saya kira itu saja yang mungkin. Pak Ustadz, mungkin ya. bisa buka, Pak Ustadz bisa menulis dengan lengkap di notepad Pak, kayak catatannya. Mohon maaf nih Pak. Jadi kayak misalkan tadi dokumen pendidikan kan ada SK urutannya gitu maksud saya. Ada SK, nilai dan segala macam supaya nanti tidak ada yang tadi kata Pak Rudi kan satu dokumen nih, supaya tidak ada yang tercecer gitu Pak. Siap, nanti saya share aja. Saya akan gitu, share Pak. ke grup ya, biar nanti disiapkan. Kemudian kayak di, kalau nggak salah gini Pak, yang terakhir di contohnya di pengabdian nih, PKM. Waktu kita ngisi di sister, itu kan kayak semacam ada ini penelitiannya apa gitu. Kalau sekarang kayaknya begitu deh Pak. Nah itu yang kita antisipasinya nanti mungkin kira-kira seperti apa, dokumen apa sih yang perlu kita siapkan gitu.
Mungkin Ya. Pak Suroso masih ingat ketika ngisi di sister itu terkait dengan PKM. Karena Ya. harus ada angka segala macam kalau tidak salah ya Pak ya. Angka uang misalkan. Nih misalkan di Kalau sini nih. Heeh. Nanti di PKM itu ada pertama menduduki jabatan pimpinan. Ada melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Kita lihat, klik dulu supaya nanti terlihat. Siap. Tuh, sama tuh lihat, inputannya sama, nggak ada yang beda, ya. Jadi sama. Bukan, maksudnya gini Pak, dokumennya yang harus disiapkan itu kira-kira apakah hanya sekedar proposal, foto-foto, selesai gitu. Padahal mungkin kalau nggak salah di sister sendiri itu ada pengisiannya, bahkan ada apa namanya? Ada angka-angka yang harus diisi gitu Pak. Kalau Takutnya di sini nanti kayaknya di nggak ada, proposalnya hanya belum dokumen ya, yang belum ya. nggak ada. Di sini hanya dokumen. Mudah-mudahan sih nggak ada, karena pasti Ya. akan merepotkan Pak. Di sini nggak ada, ini lebih global. Oh gitu Pak, siap-siap. Kalau di sister kan lebih detail banget, di sini lebih Ya. global, lebih mudah. Intinya bukti sama kinerja saja, kan setiap kegiatan pasti ada surat tugas ya. Nanti kan pasti ada buktinya surat tugas, kemudian kinerjanya yang mungkin hasil dari kegiatan itu apa. Kalau misalkan PKM yang mungkin foto, absensi atau Daftar hadir, kegiatan daftar hadir sama daftar hadir, sertifikat misalkan Anda jadikan satu. sama itunya Pak. Mungkin ada lembar pengesahan juga nggak terkait itu. Nah, itu perlu juga itu Pak. Ya. Jadi di ACC dari PPM-nya gitu Pak. Ya intinya sebenarnya surat tugas itu sudah mewakili sebenarnya surat Oh tugas. gitu. Selama Baik, siap. Ya, selama ini yang penting surat tugas hasil kinerja. Jadi supaya nanti kita nggak ribet karena gini, oleh mereka akan diverifikasi ketika ada kesalahan baru akan beritahu. Jadi selama kita upload benar ya udah kita diem aja, nggak usah nambah-nambah maksudnya. Biar nggak repot gitu aja. Oke. Sip. Jadi insya Allah kita akan lanjut dulu ya nanti hari Sabtu, mudah-mudahan kita semuanya siap untuk mengupload apa saja yang kita punya. Kalau punyanya pengajaran, di bawah pengajaran nanti kita akan sama-sama mengupload supaya kita terbiasa, karena ternyata intinya sama, formnya sama, nggak ada yang beda. Dan bisa jadi dengan mudahnya kita mengupload itu ke depan kita akan cepat untuk naik jabatan fungsional dosen. Mungkin saja saya ucapkan terima kasih dan saya Maaf Pak Roso, bentar, barangkali tadi saya terlambat. Itu kegiatan yang bisa dimasukkan tuh kegiatan berapa tahun terakhir atau sejak kita jabatan terakhir Pak? Jabatan terakhir Bu, jabatan terakhir. Kita lihat di dasar nih. Oh jadi kalau misalkan saya kalau belum pernah ngajuin berarti dari tahun berapa bisa ya? Ya, nih kan misalkan saya nih dari rektor 300 kan ada tanggalnya nih. Terakhir nih dari sini. Nah, kelihatan ya Bu? Ya. Ini saya ngajuin mulai tanggal ini ke belakang sini. Rektor kepalanya. Itu disetujuinya, oh ya diajuinnya Pak ya? Ya. Berarti terakhir kita dapat lektornya itu tanggal sekian, berarti sesudah tanggal sekian kita bisa ajukan untuk lektor kepala. Mungkin Pak Suroso begini, maksud Bu Sulis, kita udah kelamaan ahli masalahnya nih. Terlalu lama ya. Kayak saya misalnya 2012, nah itu kan udah 10 Pemeraki tahun, mewakili Pak. saya juga Pak. Itu berapa tahun terakhir yang kita isi? Sadar. Semuanya kita isikan dari Seumur hidup Pak. Seumur hidup. Dilihat dari itu Pak, dari surat Javongnya ada, sama PAK-nya ada. Ada itu tanggal terakhir kita terima. Tanggal itu ke sini berarti yang diupload. Kalau dari asisten ahli langsung ke LK bisa nggak Pak? Kayak misalnya tadi Bu Sulis nih, kurang lebih asisten ahli ternyata udah 8 tahun. Nah itu kan kalau udah dikumpul-kumpulin kan penelitian pengabdian banyak tuh. Bisa langsung lompat ke LK nggak sih Pak? Nggak bisa. Kecuali kalau kita punya ini fenomenal, karya fenomenal baru bisa. Kalau yang enggak tetap berjenjang. Paling nanti kita bisa nabung. Bisa nabung artinya kalau kita mau naik peringkat berikutnya, kita tidak usah menambahkan lagi, sudah ada tabungan paling gitu. Tapi kalau lompat. Oh, jadi misalkan kita punya AK-nya itu angka kreditnya misalkan 250 nih. Berarti kita masuk LK 200, 50-nya nabung. Ya, gitu. Sekarang gitu. Oke, Jadi siap. gini nih Pak,
Kan tadi Pak Suroso tadi bilang bahwa kenaikan jabatan fungsional itu bisa mengajukan kembali setelah 2 tahun. Coba ya. Iya, iya. Jadi dia bisa naik nih misalnya, dia nih sekarang 150, bisa atau 100, 150 lah ya. Terus pada saat dia pengajuan ternyata dia bisa 400. Karena dia dokter, terus dia juga punya publikasi ilmiah dan sebagainya. Tapi itu tidak langsung bisa ke rektor kepala itu, karena dia harus bertahap. Dia angka kreditnya oke, gitu kan. Terus dia dinaikin dulu sampai pertama dinaikin ke rektor dulu dari 150 terus ke rektor yang 200. 2 tahun kemudian dinaikin lagi ke rektor 300. 2 tahun lagi baru dinaikin ke rektor kepala. Itu karena tidak bisa dia langsung. Jadi memang harus berjenjang. Tapi yang saya khawatir dari dulu yang saya khawatir, kalau sekarang udah clear dari Pak Suroso bahwa tidak ada angka kredit yang hangus. Ya kan Pak ya? Iya, iya, ditabung, intinya ditabung. Tapi kan kalau tadi ditabung bertentangan dengan yang tadi Pak Suroso sampaikan, bahwa kita itu begitu kita yang terakhir itu misalnya per Juni ini kita pangkatnya ini, kemudian kesananya berarti kan kita mengirimkan dokumen-dokumen pada saat akan kenaikan pangkatnya, penilaian berikutnya adalah dokumen setelah tanggal ini, hari ini. Begitu kan Pak? Ya. Nah itu jadi ini yang memang tadi misalnya dia udah nabung nih, kan udah 400 nih misalnya tadi, tapi naik pangkatnya bisa ini. Nah ini kan repotnya nih, mungkin perlu detail nanya detail ke siapa ke. Tapi jarang Pak yang Nah, nabinya LDP, banyak itu jarang. memang enggak jarang kalau di peneliti gitu Pak. Kalau di peneliti kan ada teman saya nih. Iya. Teman saya dia mungkin Pak Suroso tahu nih. Iya. Si Fajar. Ya. Dia itu sekarang itu Pak nilai penelitiannya dia itu nilai penelitian 4C. Tapi dia sekarang pangkatnya yang resmi itu baru bisa 4A. Dia nanti 2 tahun naik lagi 4B. 2 tahun lagi baru naik 4C. Iya. Jadi seperti itu. Jadi karena dia kelebihan nilai angka kreditnya pada saat ngajukan. Dia sekarang ngajukan itu udah poinnya udah 750. Padahal pangkat 4A itu cuma 300 berapa gitu, lupa saya. Jadi dia itunya diakui, nilai 750-nya diakui oleh LIPI gitu, diakui, dikeluarkan SK-nya 750 itu nilai dia. Tapi dia tidak bisa naik langsung pangkatnya ke yang pangkat 4C itu atau ke pangkat peneliti yang peneliti 4C. Nah, sebentar lagi tuh ke peneliti ahli dan profesor. Nah, tinggal beda 250 poin aja. Nah, itu yang menurut saya apakah itu sama dengan di Dikti. Jadi dia nanti berikutnya dia akan bisa naik 2 tahun naik pangkat lagi, 2 tahun naik pangkat lagi tanpa diusulkan, tanpa mengusulkan diri, tanpa diusulkan otomatis naik gitu. Itu kalau yang terjadi dari yang teman yang tadi saya bilang. Itu seperti itu enggak gitu, Pak? Kalau di dosen harus ngusulin, Pak. Harus ngusulin. Dan lagi yang dihitung itu biasanya bagian-bagian tidak semua. Misalkan pengajaran walaupun dia lebih, itu tidak kemudian bisa nabung. Paling penelitian yang bisa nabung. Makanya poin-poinnya tidak semuanya ditabung. Oke. Udah clear lah. Jadi di situ saya kan kesian juga orang udah misalnya dapat angka rektor terus dia masih pangkatnya kan sekarang masih AA terus naiknya jadi rektor 200 misalnya. Kan berjenjangnya lama banget gitu. Sementara dia poinnya sayang itu kalau dia ngusulin cuma 200 saja, itu pengalaman tulisan-tulisan dia yang lama itu kan nggak bisa diusulin lagi. Karena setelah itu yang berlakunya kan setelah yang pangkat terakhir itu. Nah, kalau dia bisa sekarang diusulkan sampai 400, terus bisa naik berjenjang setiap 2 tahun tanpa harus diurus, otomatis dia naik, itu bagus sih. Tapi kalau misalnya diurus dengan perbaikan tadi untuk sisi pengajarannya diusulkan kembali, tapi itu mesti perlu ditanyakan detail. Kalau di LIPI clear itu Pak. Jadi itu saya kasih begini karena contoh ada yang seperti itu.
dia nilainya 750, pangkat dia sekarang pangkat nilainya 400 lah. Kira-kira gitu. Tapi dia akan naik terus tiap 2 tahun sampai dengan memenuhi jabatan itu. Itu kira-kira sama nggak gitu, Pak? Ya, kemarin sih informasinya orang itu walaupun dia punya tabungan banyak, tapi poin-poin yang lain harus terisi. Jadi makanya nggak bisa lompat langsung. Oke. Gitu. Jadi poin-poin semua poin yang tridharma itu harus terisi. Bisa jadi dia mungkin banyak di penelitian, tapi kan pengajaran dia dari awal lagi, bukan nabung dari dulu, bukan. Harus dari awal lagi. Nah, itu yang dihitung, makanya dia harus ngajuin. Oke. Baik, saya kira itu saja ya, karena sudah hampir maghrib nih. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Marakim. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup mungkin sedikit saya berikan apakah tambahan dari saya gitu ya. Terima kasih Pak Suroso atas paparannya dan teman-teman semuanya yang sangat berantisipasi antusias sekali dalam membahas masalah jabatan misalnya dosen ya. Mungkin hari Sabtu nanti kita ketemu lagi, kita coba bagaimana cara menggunakan akun tersebut, aplikasi tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya sesuai dengan dokumen yang kita punya, baik pengajaran, penelitian, penunjangan, penunjang gitu. Maaf. Mungkin sedikit saya sampaikan ya. Tadi di awal saya Pak Taufik, Pak Bibi, saya menyampaikan bahwa di STEM Bani Saleh itu masih 50% lagi lah kurang lebih yang belum mempunyai jenjang kepangkatan. Berarti ini yang menjadi PR kita ke depan adalah di samping untuk menaikkan pangkat ke yang lebih tinggi, tentu kita teman-teman yang belum punya IDN kita urus ya. Saya simpulkan sedikit. Sebenarnya untuk jabatan asisten ahli itu yang pertama adalah ngajar kita aja itu hanya 6 SKS setiap semester itu sudah mencukupi sebenarnya. 6 SKS setiap semester ngajar sudah cukup gitu ya. Kalau yang membimbing dan lain itu kan nanti kalau sudah punya pangkat. Jadi kalau yang awal-awal itu mengajar 6 SKS itu sudah mencukupi untuk pengajarannya. Kemudian satu penelitian ya harus menjadi penulis pertama dan harus di jurnal yang terakreditasi. Ini yang menjadi kendala kita di sini nih, penelitian ini biasanya. Terus yang berikut pengabdi masyarakat cukup 1 kali aja, tapi dengan data-data yang lengkap dan kinerja yang sangat besar tadi. Tambah 1 pendukung ya, misalnya kegiatan seminar atau kepanitiaan, nah itu udah cukup sebenarnya ya. Jadi untuk mencapai asisten ahli itu sebenarnya tidak begitu berat, hanya saja yang penting kita punya dokumentasinya yang lengkap ya. Pengajarannya ya harus lengkap dengan yang disampaikan Pak Suroso tadi. Kalau udah mengajar 1 tahun itu sudah mencukupi. Namun kemarin ada permasalahan sedikit bahwa verifikasi di Eldudikti itu mensyaratkan 2 tahun. Nah, jadi bukan kita yang menetapkannya, sehingga harus beban kerja kita 2 tahun yang kita laporkan. Itu malah lebih ya. Kalau udah 2 tahun berarti kan sudah ngajarnya udah 6 kali 4 itu udah 24 SKS kan, sudah memenuhi. Nah, tinggal penelitiannya, tinggal pengabdiannya sama penunjangnya satu-satu ya. Kemudian kalau untuk menaik ke jabatan lektor 200 gitu ya. Itu saya sebenarnya ini bukan saya ini ya, penelitian saya udah 2 sebenarnya. Jadi karena kesalahan saya sendiri, ini saya contohkan saya saja ya. Kita sendiri sebenarnya yang tidak optimal mengurus kepangkatan kita. Kalau ngajar pasti udah memenuhi. Nah, tinggal penelitiannya nih. Kalau untuk naik ke lektor tuh 2 penelitian minimal yang harus terakreditasi gitu ya. Kalau pengabdian dan penunjang mungkin nggak begitu berat juga. Jadi yang terberat adalah penelitian ya. Apalagi untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi, ke lektor kepala dan seterusnya. Itulah barangkali ya, mari kita semangat untuk mengurusnya ke depan, baik yang baru mulai mengurus maupun yang mau naik ke lektor ya. Mudah-mudahan ada yang langsung dari AA menjadi lektor 300 mudah-mudahan ya. Kalau hanya Amin. 100, nah, kalau saya target saya jadi 200 dulu Pak Budi. Oke, demikian sosialisasi tentang jabatan dosen yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Nanti hari Sabtu kita ketemu lagi bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sudah disimulasikan oleh Pak Suroso tadi. Nah, besok langsung kita cobakan ya. Dan juga akun kita bagikan ke semua dosen tetap sudah dibuat oleh SDM. Mungkin ada yang belum disampaikan terkait dengan WA-nya barangkali nanti saya informasikan lagi ke SDM supaya segera dibagikan ya. Demikian webinar kita hari ini. Mohon maaf segala kurangannya dan
kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon izin kita live